Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ellen Lois. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita di saat ini. Dan pembacaan firman Tuhan terangkat di dalam Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 7. Kita baca ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan karena kami percaya kuasa Tuhan ajaib dan terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga hari lepas hari bimbingan kuasa kasih-Mu ada bagi kami. Dan saatnya di tengah-tengah kehidupan kami yang ada, kami bersyukur kalau kami kembali dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan firman ini bagi kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Ia Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya.
Demikianlah sabda kebenaran firman bagi kita. Berbahagialah kita semua jika hari ini firman Tuhan kita baca, kita renungkan, lakukan dalam hidup hari lepas hari. Tema renungan kita pada hari ini, jadilah rumahmu mesbah bagi Tuhan. Pemirsa siaran Klavos Sukacita yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita belajar dari apa yang dimiliki oleh Raja Daud, saat Tuhan Allah mengutus Nabi Nathan datang dan menemui Raja Daud, Nathan menyatakan kepada Daud bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi Daud. Bahkan kasih setia Tuhan tidak akan hilang daripada Daud. Keluarganya dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Dan takhta Daud pun akan kokoh selama-lamanya. Ketika Daud mendengar hal ini, Daud sangat terharu. Daud sangat terharu dan bahagia. Karena itu, Daud masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, dengan kerendahan hatinya, dia menyatakan kepada Tuhan apa yang ia rasakan, sehingga ia mau bersyukur untuk apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya dan Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Daud juga sadar bahwa atas latar belakang hidupnya, asalnya dahulu, siapa dia dahulu, semua terjadi karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Daud yang ditugaskan untuk menggembalakan domba di padang, dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 1, yakni raja bagi Israel. Daud yang menggantikan Saul dari keturunan Daud menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dari doa syukur Daud ini, sebenarnya Bapak dan Ibu Saudara, Daud ingin berdoa untuk kesejahteraan daripada umat Israel, keturunannya, dan juga janji Allah yang telah dinyatakan kepadanya. Sehingga kalau kita simak bagian daripada doa syukur daripada Daud, di mana digambarkan seperti begini. Yang pertama, Daud telah memiliki pengalaman kehidupan baik bersama dengan Tuhan. Daud merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, dan Daud merasakan hidupnya dipulihkan. Dia merasakan pemeliharaan Tuhan, kemenangan, dan semua itu datang dari Tuhan kepadanya. Ketika Daud bermasalah, ketika Daud berhadapan dengan masa-masa sulit dalam kehidupannya, Daud tetap belajar untuk berharap kepada Tuhan. Sehingga Daud bersyukur akan semua janji Tuhan, rencana daripada Tuhan dalam hidupnya, karena dia percaya janji dari Tuhan adalah ya dan amin. Belajar dari pengalaman yang dialami oleh Daud ini, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan atas janji-janji Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan. Janji Tuhan itu indah, karena janji Tuhan itu memotivasikan kita untuk meneguhkan kehidupan kita supaya kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Tidak ada rasa tawar hati untuk bersyukur. Jangan kita suka mengeluh dan kita suka bersungut-sungut. Jangan kita suka menyalahkan Tuhan saat kita gagal, saat kita putus asa, saat kita kecewa, kita marah. Tetapi kita belajar untuk menyiapkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan siang dan malam, supaya iman kita kuat dan kokoh untuk menghadapi segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Allah sangat mengerti keadaan hidupmu di hari ini. Allah selalu menyediakan waktu untuk kita. Allah akan memberikan kecukupan apa yang kita perlukan. Allah tidak akan menolak kita kalau setiap waktu, jam, dan hari kita datang kepadanya.
Sisihkan waktu kita untuk Tuhan. Jadikan rumahmu mesbah bagi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau dan juga memberkati keluargamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Hari ini jiwa-jiwa kami terbangun kembali. Bahwa sesungguhnya mesbah keluarga itu sangat penting bagi kami. Menyiapkan waktu, hati, menyiapkan keluarga, suami, istri, anak-anak kami untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah belajar daripada apa yang dikatakan firman melalui kuasa yang Kau berikan kepada Daud. Dan biarlah kami semua berbahagia ketika menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mengangkat rasa syukur kami kepadamu dan membilang terima kasih kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, berkatilah Klavos sukacita ini di tengah-tengah perenungan firman yang selalu kami bawa. Tuhan memberkati mereka yang mengerjakannya. Tuhan mengerjakan segala perkara yang mereka harapkan daripada Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan ajaib untuk mereka. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.